Ayo kita memuji Tuhan, ambil waktu, sementara kita kasih kesempatan teman-teman kita yang masih sibuk mungkin atau lupa bisa join di grup GK, dan teman-teman juga sudah diingatkan nampaknya ya. Omega. Malam Mega. Malam. Malam Mega, Bu Agung. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy. Malam. Putus-putus. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship your holy name. Ku memuji namamu, Tuhan, puji namamu. Mari sembah Tuhan. Tuhan, fokus pada Kristus Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Mari fokus dan sembah Tuhan. Ku memuji namamu, Tuhan, puji namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Lagi katakan sekali lagi, ku memuji namamu, Tuhan, puji namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ya Tuhan Yesus layak dipuji. Ku memuji namamu, Tuhan, puji namamu. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Lagi katakan nama Yesus besar, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Oh. Bisa ASEAN berdoa membuka khobar malam hari ini?
Haleluya. Ya, ASEAN bisa berdoa. Baik. Boleh Yeyen ya, buka dalam doa kobar malam ini. Yeyen, Vera. Baik, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami berkumpul bersama-sama Tuhan, para gembala kompak dengan jemaat-Mu Tuhan. Bapa, biarlah Tuhan kami mau bertumbuh bersama-sama Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua yang hadir pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau berkati juga Tuhan, Bapak Gembala kami yang akan menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat malam semuanya. Mari kita semangat terus melakukan pemuridan ya. Bapak Ibu, inilah salah satu cara pemuridan yang praktis yang kita bisa lakukan. Tidak harus menggunakan materi-materi yang berat, yang seperti mungkin sesekali saya beri kepada Bapak Ibu, Saudara. Tapi Saudara bisa lakukan pemuridan kepada jiwa baru, kepada teman-teman kita yang rindu bertumbuh. Saudara memuridkan mereka dengan kesaksian, dengan pelajaran SPY, MSK, Saudara bagikan kepada mereka. Ya, suara gembala, khotbah-khotbah hari Minggu, ibadah yang lainnya di tengah minggu atau renungan pribadi boleh disampaikan sebagai materi pemuridan. Intinya adalah supaya bertumbuh rohani. Nah, Saudara, saya akan bicara tentang hati yang pahit. Nanti kalau ada waktu saya akan bercerita tentang bagaimana Tuhan menuntun saya mengikuti fellowship para hamba Tuhan tadi siang, hingga ada sesuatu yang sangat berkesan terjadi yang saya yakin ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Nanti jika ada waktu. Baik, kita fokus pada materi kita, hati yang pahit. Next. Frase atau bagian dari kalimat yang mengatakan akar pahit itu paralel atau sama dengan artinya adalah hati yang berbalik dari Tuhan ke arah murtad. Dan ini harus kita perhatikan, Saudara. Ya. Tentu murtad di sini bisa dalam artian murtad benar-benar meninggalkan Tuhan, menyangkali Yesus, atau murtad dalam arti yang lebih awal, yaitu sudah tidak lagi peduli dengan kerohaniannya dan betul-betul menjadi duniawi. Dan ini sudah banyak terjadi pada orang-orang Kristen dalam sejarah gereja. Kita baca Mazmur 73 ayat 21 dengan 27 sampai dengan 27. Ini adalah hati yang pahit versi Asaf. Asaf ini seorang pelayan di bait Allah. Dia berkata begini, ketika hatiku merasa pahit, dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya. Jadi ada psikosomatis, penyakit karena problem kejiwaan yang muncul secara fisik. Buah pinggang, ya, merasa menusuk-nusuk, ginjalnya terganggu, ada ngerasa nggak enak, ya, karena masalah hati yang pahit. Aku dungu, tidak mengerti, seperti hewan aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku, dengan nasihatmu engkau menuntun aku dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Oh ya, ASEAN, nggak apa-apa. Tadi ASEAN saya minta doa, dia lagi ke kamar kecil. Ya, oke. Ayat 25. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Latar belakang ayat ini, saudara, Asaf itu dalam bahasa zaman sekarang dibully, dikata-katain, ya,
agamanya, imannya direndahkan, pendek kata dia dibully. Sampai dia nggak kuat dan muncul mulai pahit hatinya. Entah itu kalau zaman sekarang omongan di WA, omongan di medsos, ya, sampai akhirnya pahit. Yang membuli dia, yang mengata-ngatain dia, nggak rasa kalau itu melukai, membuat pahit hatinya Asaf. Di medsos juga begitu. Saya pesan kepada orang-orang, khususnya jemaat kita, zaman sekarang kalau mau posting-posting, nulis-nulis status, hati-hati. Tidak semua orang punya persepsi yang sama dengan tujuan kita memposting. Kita lagi makan, makanannya melimpah, kita foto. Lalu kita posting, kita taruh di status tanpa ada keterangan. Orang bisa ngomong, sombong loh. Nah, orang yang lagi kelaparan, miskin, kekurangan, jangankan makan, ya, untuk beli beras saja yang akan dimakan sebagai lauk utama, nggak bisa. Dia bisa pahit tuh, lihat kita memposting makanan yang melimpah. Padahal kita memposting itu tujuannya, terima kasih Tuhan, aku yang berdoa selama ini, memohon berkat-Mu, Engkau berkati aku melimpah, bukti janjimu. Nggak dijelaskan. Tapi yang lihat postingan kita, sakit hati, pahit. Kalimat-kalimat di WA, kalimat-kalimat di Instagram, kalimat-kalimat di Facebook. Saya sering melihat di halaman depan Facebook. Ya, saya memang tidak aktifkan Facebook karena saya menggunakan Facebook bukan punya saya. Nah, saudara, Asaf ini merasakan pahit hati. Ya, dia pelayan Tuhan di bait Allah. Next. Jadi jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ini adalah ayat di dalam Ibrani 12, ayat yang ke-15. Saudara, hati atau perasaan kita itu bisa pahit, atau kecewa, atau marah terpendam, karena barang, ataupun karena orang, bahkan karena situasi tertentu yang merusak perasaan kita, akhirnya merusak kerohanian kita, dan akhirnya merenggangkan, bahkan menjauhkan kita dari hubungan dengan Allah. Baik versi Asaf yang pahit hatinya karena dibully, dikata-katain, sampai juga ayat lainnya dalam Ibrani 12. Kita disuruh menjaga. Di situ kata jagalah. Dalam tata bahasa bahasa Inggrisnya yang diambil dari terjemahan bahasa aslinya Yunani. Itu jagalah itu artinya present aktif atau present participle, itu hampir sama. Present active participle atau present participle itu memiliki makna yang hampir sama, yang selalu memiliki ciri ing belakangnya, ya, ing. Jadi semacam sebuah kata kerja. Tetapi kata kerja yang terus-menerus, present, aktif, participle. Dan ini adalah bentuknya imperatif, perintah. Jagalah. Istilah jagalah ini merujuk kepada salah satu makna tugas seorang gembala atau seorang uskup pada zaman surat ini ditulis, ya, agar mempedulikan orang-orang Kristen yang belum dewasa rohani. Ini semacam imperatif, perintah. Jagalah. Supaya jangan ada seorang pun. Ini seolah-olah komunikasi kepada kita, untuk kita juga menjaga saudara-saudara kita, kawanan, komunitas kita. Sebab tumbuhnya akar pahit ini menimbulkan kerusuhan.
dan mencemarkan banyak orang. Kata mencemarkan itu bisa mengotori. Bisa artinya juga mempengaruhi. Bisa juga berarti mewarnai. Jadi hati-hati saudara. Ya, satu orang mengalami kepahitan hati, maka sikap perkataannya itu bisa mempengaruhi orang lain. Bisa membuat orang lain terluka karena kita terluka, maka kita melukai orang lain. Bisa juga menyebabkan orang lain ikut-ikutan perasaan kita yang terluka. Mereka jadi merasakan apa yang kita rasakan. Jadi mereka ikut pahit juga. Jadi hati-hati. Anda dan saya hati-hati dengan akar pahit. Hati yang pahit ini harus cepat dibereskan. Karena ini loh Alkitab loh yang bilang, bukan saya. Saya memuridkan saudara. Ini Alkitab yang bilang. Menimbulkan kerusuhan. Dan mencemarkan, mempengaruhi, mewarnai, mengotori banyak orang. Yang tadinya orang hatinya bersih, saudara ceritain bagaimana saudara kecewa dengan teman, jadi dia ketularan kecewa juga dengan teman yang saudara jadikan sasaran biangnya membuat saudara kecewa. Itu hati-hati. Dan itu dosa besar. Bisa jadi orang yang mengecewakan saudara tidak dihukum Tuhan dengan hukuman berat. Saudara yang mencemarkan banyak orang dengan ceritamu kemana-mana, saudara justru dihukum Tuhan. Hati-hati. Dihukum di sini bukan berarti dimasukkan neraka ya, tapi dihajar sebagai anak yang dikasihi. Ibrani mengatakan seperti itu. Nah sekarang kita masuk pada poin penting. Dari mana datangnya hati yang pahit? Supaya tahu ini kita. Ya. Dari mana datangnya hati yang pahit? Bapak, Ibu, teman-teman, saudara. Datangnya itu dari apapun. Entah dari barang, dari orang, ataupun dari situasi yang tidak menyenangkan. Itu disingkat dengan BOS, bos. Saya ingat betul ajaran bos ini, barang, orang, situasi, itu sangat mempengaruhi perasaan kita. Itu diajarkan oleh dokter, siapa Pak Wayan yang ngajar foto karakter itu? Yakub Esra. Iya, Dr. Yakub Esra. Beliau salah satu penatua di Abalaf, Jakarta. Ini udah lama, saya nggak pernah lupa. BOS, bos. Maka bos di sekitar kita harus kita kendalikan. Barang, orang, situasi. Itu bisa membuat kita pahit. Kalau bukan barang, barang yang kita inginkan, barang yang kita miliki, sangat kita cintai, sangat kita butuhkan, tiba-tiba bermasalah, barang itu hilang, diambil orang, rusak, kita bisa pahit loh. Karena kita nggak bisa beli lagi misalnya. Karena kita merasa barang itu rusak karena ulah orang lain misalnya. Hilang karena perbuatan orang lain misalnya. Kita bisa pahit gara-gara barang. Gara-gara orang. Oh iya itu sudah sering lah ya. Orang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, sikapnya, leader kok kayak begitu, pendeta kok kayak begitu, gitu ya. Pelayan Tuhan kok kayak begitu. Wah, itu banyak itu. Atau situasi. Kok nggak membuat saya nyaman ya situasinya ya. Kok nggak membuat saya merasa diorangkan ya dalam pertemuan ini ya. Banyak hal. Barang, orang, situasi, bos. Datangnya dari hal-hal itu, 3 hal itu. Dan pertanyaan, mengapa bisa pahit? Karena menghadapi segala yang terjadi dengan cara pandang yang salah. Barang yang rusak, barang yang hilang, barang yang kita inginkan tapi sampai sekarang belum kita dapatkan, kita sikapi dengan cara yang salah. Orang yang membuat kita merasa diperlakukan tidak baik, orang yang kita anggap harusnya jadi teladan, jadi contoh, orang yang harusnya bisa ngerti saya, tapi kok enggak. Lalu kita respon dengan cara pandang yang salah dan respon yang salah. Dan bisa jadi dengan kondisi rohani yang sedang tidak sehat. Kalau rohani kita sehat, pasti respon kita sehat. Ya, sudut pandang kita pasti benar. Mengenai barang, orang, atau mengenai situasi. Nah, biasanya, saudara,
Orang itu bisa pahit hatinya karena harapan yang tak terwujud. Berharap ingin punya barang itu, berharap barang itu berguna bagi kebutuhannya dia dalam melakukan aktivitas misalnya. Tiba-tiba barang itu tidak sesuai dengan harapan, atau tiba-tiba barang itu sudah menolong dia lalu hilang. Itu bisa pahit loh hatinya. Apalagi kalau hilang itu diambil orang dan kita tahu orangnya misalnya. Atau gara-gara orang menjadi rusak. Kita bisa pahit sama orang itu. Atau karena berkali-kali mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi nggak diselesaikan. Itu bisa pahit. Dan itu bisa jadi mengakar. Makanya Ibrani tadi bilang akar pahit. Kepahitan itu bisa terjadi tiba-tiba, tapi kepahitan itu bisa terjadi sudah mengakar. Itu namanya kronis. Kalau yang tiba-tiba itu namanya akut. Biasanya lebih gampang dibereskan daripada yang sudah kronis. Itu butuh waktu. Bukan tidak bisa. Bisa, tapi itu butuh waktu. Ya, jadi ingat, biasanya karena harapan yang tak terwujud, ya, atau berkali-kali mengalami hal yang tidak menyenangkan, tapi nggak diselesaikan, itu bisa jadi penyebab hati pahit. Efeknya apa? Kok efeknya? Ekspresinya apa? Orang yang hatinya pahit biasanya menyalahkan orang, dan dia selalu punya cerita, punya alasan menyalahkan orang. Selalu. Dan kita harus dengarkan orang seperti ini supaya dia terkuras yang negatif itu, lalu kita jadi teman bicara yang baik dan hatinya bisa dipulihkan. Jangan justru dihakimi. Ya. Atau kalau nggak menyalahkan orang, ekspresi orang yang hatinya pahit ini adalah menjauh sampai kepada menyalahkan atau memusuhi agama atau Tuhan. Menjauh dari komunitas, menjauh dari teman-teman, menjauh dari sahabat, bahkan sahabat yang tidak mengecewakan pun, dia menjadi takut dikecewakan sama sahabatnya. Dia jauhi itu. Sampai kepada menyalahkan agama, dalam hal ini ajaran-ajaran firman Tuhan termasuk Tuhan. Nah itu apa? Dari mana datangnya hati yang pahit? Dari barang, orang, situasi yang tidak sesuai dengan harapan, ya, lalu direspon dengan cara yang salah, dengan sudut pandang yang salah, rohani yang sedang tidak sehat, dan biasanya itu terjadi berkali-kali dan tidak diselesaikan. Ekspresinya menyalahkan orang, menjauh dari komunitas, bahkan dari sahabat, karena merasa sudah nggak aman, dia takut terluka lagi dengan orang lain, sampai akhirnya menyalahkan agama atau Tuhan. Berikut yang kedua, nanti kita diskusi, tanya jawab, kita saling mendalami. Yang kedua, Bapak Ibu, bagaimana caranya mengatasi hati yang pahit? Ini penting. Versinya Asaf, kalau kita baca tadi, Yud bisa kembali ke ayat yang Asaf tadi, Mazmur itu. Kalau tadi versinya Asaf, bagaimana kita bisa mengatasi hati yang pahit? Jangan menjauh dari Tuhan. Ayat 22, aku dungu tidak mengerti seperti hewan, aku di dekatmu. 23, aku tetap di dekatmu. Bahkan engkau memegang tangan kananku, sampai merasakan Tuhan hadir. Jadi kalau saudara sedang pahit hati, jangan percaya omongan iblis atau hati nurani kita. Ah, Tuhan tidak peduli saya, Tuhan jijik dengan saya. Enggak ada, itu omong kosong. Justru belas kasihan Tuhan itu besar untuk saudara yang sedang mengalami kepahitan hati. Tapi seringkali kita tidak menyadari, tidak datang sama Tuhan. Ingat, ayah dari si bungsu yang minta warisan, itu menunggu anaknya pulang. Ya, menunggu anaknya pulang. Itu bicara tentang kasih yang selalu ingin menerima kita apa ada. Itu versinya Asaf. Jadi saya pesan sama saudara, kalau saudara ini merasa terluka hatinya sampai pahit, jangan merasa
kekotoran hati itu, ketidakberesan hati itu membuat saudara sah untuk menjauh dari Tuhan. Jangan, justru carilah Tuhan. Memang Tuhan tidak bisa kompromi dengan dosa, tapi Tuhan tetap menerima kita apa adanya. Apalagi dengan kesadaran kita mau datang sama Tuhan dalam segala ketidakberdayaan kita menjaga hati. Belas kasihan Tuhan itu terlalu besar untuk kita. Jadi jangan percaya tipuan iblis. Kalau engkau nyimpen pahit hati, Tuhan buang kamu, Tuhan tidak mau bicara, Tuhan tidak mau sentuh kamu, omong kosong itu. Kasih Tuhan itu menguduskan, menutupi kesalahan kita. Ya, versi Asaf, bagaimana cara mengatasi hati yang pahit adalah jangan menjauh dari itu. Kalau versi Ibrani, coba yuk ke Ibrani tadi, pasal yang ke-12, yaitu apa itu? Jangan menjauh dari kasih karunia. Itu ayatnya. Supaya jangan ada seorang pun menjauh dari kasih karunia Allah. Agar jangan tumbuh akar yang pahit. Jadi supaya kepahitan itu beres. Dan jangan sampai muncul akar yang sulit nanti dipulihkan. Bukan tidak bisa, tapi sulit. Maka jangan menjauh dari kasih karunia. Kasih karunia ini bicara tentang penerimaan Tuhan apa adanya tanpa syarat. Kasih karunia ini adalah pemberian Tuhan tanpa melihat siapa kita. Itu bicara juga grace, anugerah, charis dalam bahasa asingnya, bahasa aslinya, atau kasih karunia ini juga bicara tentang kasih Tuhan. Sederhanakan saja pengertian. Ya. Tetapi saudara dikatakan jangan menjauh dari kasih karunia agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara-saudara, ini juga bicara tentang apa? Jangan menjauh dari kasih karunia, jangan menjauh dari anugerah, jangan menjauh dari kasih Tuhan. Ya. Ini konteksnya pasal 12 ini, saudara. Ya, saya katakan lagi ya, konteksnya Ibrani 12 ini, itu nasihat supaya bertekun dalam iman. Perikop pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-18. Ayat 17. Lalu konteks yang kedua, perikopnya tentang tanggung jawab yang berat. Sebagai umat yang sudah ditebus dan kita datang kepada Allah yang kudus. Nah, jadi saudara, bagaimana caranya mengatasi hati yang pahit? Tadi versinya Asaf, jangan menjauh dari Tuhan, tetap mendekat sama Tuhan. Nyembah Tuhan aja, saudara nggak perlu ngomong, Tuhan aku mengasihi engkau, Tuhan kau tahu hatiku, nggak usah. Ngomong aja, Yesus Tuhan, nangis di bawah kaki Tuhan. Yang kedua, versi Ibrani, jangan menjauh dari kasih Tuhan. Dan yang ketiga, konteks daripada Ibrani 12 ini bicara tentang komunitas orang percaya. Perhatikan itu. Agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Jadi di sini konteksnya banyak orang. Jadi Anda itu dan saya membaca ayat ini sedang dalam konteks ini tentang komunitas orang percaya. Ya, kalau Alkitab bicara orang kudus itu biasanya jamak, bukan tunggal. Jadi pengertiannya adalah komunitas. Digunakan dalam pengertian kelompok yang bisa mencemarkan orang-orang dalam kelompokmu, kira-kira begitu. Ya, dan kamu jangan menjauhkan diri dari kasih karunia yang Tuhan juga tunjukkan lewat kelompokmu. Ada orang-orang di kelompokmu itu yang menjadi alat kasih karunia Tuhan untuk memulihkan hatimu yang pahit. Justru jangan menjauh dari kelompok. Ini konteksnya loh ya. Saya tidak membahas untuk 1-2 case malam ini. Tapi ini bicara tentang konteks yang tentang komunitas ini. Jadi jangan menjauh dari komunitas. Jadi ada 3. Bagaimana caranya mengatasi hati yang pahit? 1, jangan menjauh dari Tuhan. Yang kedua, versi Ibrani ini mirip ya. Jangan menjauh dari kasih karunia. Ya, dari kasih Tuhan. Yang ketiga, jangan menjauh dari komunitas. Ini versi terjemahan
Bahasa aslinya. Karena digunakan pengertian banyak orang. Orang kudus. Ini jamak. Nah, saudara yang tidak mengalami hati yang pahit, harusnya ngerti. Kita ini harus jadi penjaga saudara kita yang ada bersama dengan kita. Jangan sampai mereka hatinya pahit. Kalau kita tahu mereka hatinya pahit, kita harus tolong untuk sembuh. Kita tidak boleh cuek sama teman-teman kita. Kita ini satu komunitas. Makanya ada komsel di gereja kita namanya Kompak. Dan malam ini pemuritan yang kita lakukan. Ini penting. Kita harus saling menguatkan, saling mendorong. Kita diberikan karunia, diberikan kemampuan. Karunia itu kan satu kemampuan ilahi ya, yang khusus diberikan untuk orang tertentu dengan tujuan tertentu. Itulah definisi karunia. Untuk apa? Untuk memelihara kesehatan rohani satu sama lain. Memelihara kesehatan rohani komunitas kita. Makanya kalau pemuritan siang itu doa saya selalu saya bilang gini. Terima kasih Tuhan kau beri kami kesempatan saling memberi makan minum rohani. Kita ini punya tanggung jawab, diberikan Tuhan kemampuan, karunia. Untuk apa? Untuk menjaga. Lalu ada kata di situ, supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ini dalam terjemahan bahasa aslinya menggunakan tenses yang sama dengan tensesnya jaga. Apa itu? Present active participle atau present participle. Satu perbuatan yang sedang dan terus dilakukan. Nah, kita harus terus melakukan apa? Jangan menjauh dari kasih karunia dan kita harus terus apa? Jangan menjauh dari komunitas. Dan ini sifatnya perintah imperatif. Penutup. Ibrani 12 ayat 25. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia. Ini sama. Jagalah ini juga tensesnya sama. Present active participle atau present participle. Ya. Bukan past participle, bukan. Yang dulu sudah dilakukan, bukan. Ini adalah present participle yang terus dan sedang dilakukan. Jagalah supaya kamu jangan menolak dia yang berfirman. Ingat, kita sedang dimuridkan malam ini. Dan firman Tuhan saya ajarkan kepada kita semua. Termasuk kembali kepada saya. Apakah Pak Gembala ini nggak pernah? Apakah Pak Gembala nggak pernah diserang spirit kepahitan? Oh, loh. Kenyang. Cuman kami nggak sampai ngalami kepahitan. Bisa kepahitan kalau dibiarkan. Saya pernah dikata-katain. Ibu juga pernah dikata-katain oleh dua orang jemaat dengan cara tidak sopan. Nggak apa-apa. Kami ampuni dan kami nggak pahit. Kami ketemu orang itu biasa saja. Kalau saudara ngalami kepahitan dengan teman-teman di mana saja, di gereja, di pelayanan, di komunitas apa, mungkin saudara belum separah yang kami alami. Kami dikata-katain jelas, bukan disindir, dikata-katain. Ya. Saya lanjutkan ya, frase berikut. Sebab jikalau mereka yang menolak dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita. Jika kita berpaling dari dia yang berbicara dari sorga. Ini adalah sebuah komparasi perbandingan antara sikap bangsa Israel ketika mendengar firman dari Sinai dengan kita yang langsung mendengar firman dari Alkitab ketika berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara, Ibrani 12 ini, ya, Ibrani 12 ini, baik itu ayat yang ke-15 maupun ayat yang ke-25, perikopnya sama. Karena ini di pasal 12 dengan perikop yang sama, yaitu perikop nasihat bertekun dalam iman, ayat 1 sampai ayat 17, lalu ayat 18 sampai seterusnya, itu bicara tentang tanggung jawab yang berat. Nah, kita punya tanggung jawab dengan Tuhan. Jangan biarkan kalau saudara pahit hatinya sampai hari ini. Karena Anda tidak butuh orang yang berbelas kasihan, tapi Anda butuh datang kepada Tuhan.
Mungkin Anda tidak akan pernah ketemu dengan orang yang berbelas kasihan. Bahkan mungkin hamba Tuhan yang saudara harapkan berbelas kasihan, tidak seperti yang saudara harapkan. Anda semakin kecewa, semakin pahit. Datanglah kepada Tuhan. Dan jangan menjauh dari komunitas. Selama komunitas itu tidak menyesatkan saudara, dan ada orang-orang yang di mana saudara bisa berkomunikasi dengan dia, saudara jangan menjauh dari komunitas. Maka komsel di gereja kita itu selalu kita tekankan. Karena di situ kita saling menjaga, memelihara kesehatan rohani kita. Itu yang saya bisa sampaikan, cukup panjang ya. Ternyata saya mau coba cepat, ternyata nggak bisa. Ya, kita sampai 20:45 ya, ada waktu 6-10 menit ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya atau menambahi, mengomentari, memperlengkapi, mungkin Ibu Gembala dengan cepat boleh cerita bagaimana kesaksian seorang Ibu Gembala di kota mana itu saya lupa, yang ditinggal, bukan yang ditinggal, yang suaminya meninggal dunia. Boleh? Ya, tentang yang apa namanya, yang pernah sempat dibagikan di Koramdio ya. Ibu Gembala itu siapa namanya saya lupa. Nanti saya share aja link YouTube-nya ya. Link YouTube-nya untuk memperlengkapi supaya saya tidak panjang di sini. Jadi saya pikir lebih baik kita buka Q&A apa namanya, tanya jawab ya. Iya. Nanti link untuk masalah mengenai kepahitan atau kekecewaan itu nanti akan saya bagi aja. Ya. Silakan mungkin ada yang mau tanya jawab. Ibu Gembala ini sudah sembuh dari kepahitannya, tapi dia bercerita lewat khotbah ketika dia mengajarkan firman Tuhan di ibadah online Koramdio beberapa hari yang lalu. Ada rekamannya. Terima kasih Ibu Gembala, berhikmat ya. Kita kirimkan saja supaya nggak panjang. Silakan mungkin Bapak Ibu Saudara mau bertanya. Ini tempat kita terbuka dan terbuka yang terukur ya. Supaya saudara juga jangan nanti terbukanya akhirnya membuat malu diri sendiri. Silakan. Silakan. Kesempatan yang diberikan jangan disia-siakan karena waktunya kita singkat sekali ya. Oke. Kalau memang saudara tidak bertanya, saya lanjutkan materi yang harus saya perjelas. Ya. Sambil Yudi boleh kembali ke slide sampai 20:45, nanti kita selesai. Karena nggak ada yang tanya. Kalau ada yang tanya langsung bicara ya. Ya. Kalau menurut saya pastinya ketika kita mengalami kekecewaan dan kepahitan yang terus kita pelihara, istilahnya ya, kita pelihara bukan kita selesaikan, nah itu akan merugikan diri kita sendiri ya. Bayangin hati kita bergejolak sendiri gitu ya, apalagi terus orang yang kita apa namanya kecewain gitu ya, atau bukan kecewain, kita yang kecewa dari orang itu nggak rasa, waduh tambah rugi ya. Orang itu santai-santai, kita tambah merongkol hatinya. Wih, ini orang santai ya, nyakitin aku nggak rasa ini misalnya. Tapi tambah merongkol lagi hati kita, rugi gitu. Akhirnya ya itulah tipuan iblis yang membuat kita dirugikan. Baik hati kita terganggu ya, dan itu bisa mengganggu keseluruhan akhirnya ya. Kepada jiwa kita, roh kita pun bisa terganggu. Ya itu dari saya sedikit. Ya, Yud, tolong slide yang keempat, Yud. Perhatikan slide yang keempat, Bapak Ibu, sampai 20:45 ya. Perhatikan slide yang keempat ini. Dikatakan di situ begini, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Ya, jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu ditafsirkan dalam konteks bahasa aslinya. Itu seperti orang yang jatuh dari sesuatu atau yang jatuh dari tempat di mana asalnya dia berada. Itu disebut menjauhkan diri dari kasih karunia. Coba saya bayangkan. Saudara tadinya berada di posisi rohani, misalnya skornya 10. Lalu saudara
jatuh ke skor 4, itu namanya menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jelas ya? Saudara tadinya aktif pelayanan. Tiba-tiba karena pahit hati itu menjadi virus yang kena pada saudara dan saudara nggak bereskan, saudara menarik diri nggak pelayanan. Itu namanya jatuh dari sesuatu atau dari tempat yang sebelumnya dia ada di situ. Dia punya, tapi itu lepas. Ini disebut jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih karunia. Ngeri ya. Jadi akar pahit itu ngeri sekali. Makanya sampai digambarkan di sini menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kecemaran. Coba dampaknya buruk sekali. Rusuh, dia akan bisa terus menyalahkan orang, dia akan bisa mempengaruhi orang, dia akan bisa terus menciptakan situasi yang nggak nyaman dengan komunitas dan lain sebagainya tanpa dia sadari atau sadar. Dan mempengaruhi atau mewarnai orang lain. Nah, ini penting sekali yang tadi saya lewatkan karena tadi saya mengingat waktu supaya saudara bisa bertanya. Karena tidak ada yang bertanya, saya tambahkan. Levia tanya. Mana? Silakan. Levia. Iya. Langsung aja, enggak apa-apa bicara. Ayo Lev, langsung Lev. Waktunya habis Lev. Ya. Ya, Shalom. Saya mau Ya. bertanya, terlewatkan apa belum tadi, maaf. Bagaimana menghadapi orang-orang yang memiliki hati yang pahit terhadap seorang hamba Tuhan, lalu dia keluar gereja, terus orang tersebut mempengaruhi orang lain yang hatinya manis alias tidak pahit untuk keluar gereja juga. Nah, tetapi si yang diajak ini nggak berkenan alias punya prinsip gitu loh, maksudnya nggak suka ini apa mencolot keluar gereja gitu. Iya. Nah, apakah itu misalkan dia punya pendirian seperti itu, tetapi dia menghormati saat diajak untuk misalkan pertemuan dengan anggota gerejanya yang baru, apakah itu apa istilahnya ya? Apakah itu tidak salah atau diperbolehkan seperti itu? Walaupun prinsipnya tetap nggak mau keluar gereja. Itu. Ya, sekarang tinggal kembali kepada kita, berguna apa tidak? Gunanya apa? Kalau tidak berguna dan itu bisa mencemarkan kita, jangan. Ya, kita harus pakai hikmat. Dan kalau kita tahu motifnya adalah dia mau narik-narik kita, ya nggak perlu diikuti. Dengan tidak memutuskan persahabatan, tapi nggak perlu diikuti ajakannya. Tentu kita harus berhikmat. Ya, itu. Contoh kalau kita diajak maling, masa kita ikut jadi maling? Kan enggak. Gitu. Kita diajak untuk melempari rumah orang yang kita benci dengan tai anjing, masa kita ikut-ikutan? Kan enggak. Walaupun kita menghormati orang yang mengajak kita itu. Gitu. Itu jawaban saya. Pak Mias dengan Feni senyum-senyum. Kayaknya banyak pertanyaan, tapi mereka enggak tanya. Oke. Gitu ya, Levia ya? Ya, maaf seluruh respon. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada yang bertanya, kiranya materi ini saudara boleh bagikan kepada teman-teman, baik di Komsel maupun di luar Komsel, tentang hati yang pahit. Ini sangat penting. Ya, Tuhan beri saya tadi siang untuk bicara tentang hal ini. Dan Tuhan singkapkan hal-hal yang dalam untuk kita paham. Hati-hati dengan hati yang pahit dan mengakar akhirnya. Jadi akar pahit. Ya. Baik, saya minta Ibu Gembala berdoa menutup khobar malam ini. Terima kasih Bapak. Dalam waktu yang singkat kami belum menyelesaikan materi yang ada. Dan biarlah ini bukan hanya sekedar materi yang kami ketahui hanya menyangkut kepada otak kami, pikiran kami. Tapi boleh sungguh-sungguh masuk sampai ke dalam hati kami Tuhan, sampai ke dalam hati yang paling dalam. Untuk mengoreksi kami Tuhan. Adakah masih tersisa dalam hidup kami kepahitan-kepahitan yang kami belum selesaikan. Kami mau Tuhan menjadi orang, menjadi murid-murid-Mu Tuhan yang sejati, yang tidak menyimpan akar pahit dalam hidup kami, yang kami tahu Tuhan lewat itu kami tidak mencerminkan kemuliaan nama-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapak, biarlah kami boleh menjadi terang-Mu Tuhan lewat hati yang menyelesaikan segala hal yang tidak seharusnya ada dalam hati kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati setiap kami yang sudah hadir, dan kami boleh menjadi pembawa damai, kami boleh menjadi berkat buat rekan-rekan kami yang lain Tuhan, saat kami pun juga dipulihkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, terima kasih untuk setiap firman-Mu yang mengingatkan kami, dan kami mau menjadi pelaku firman-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, ada menara doa nasional bahkan internasional untuk organisasi gereja kita GBI, dan setiap Jumat GBI Shalom melayani, bergabung dengan para pendoa dan hamba Tuhan yang hadir di seluruh Indonesia di berbagai kota, walaupun mungkin tidak banyak yang hadir, tapi ini ditayangkan dan bisa diakses oleh siapapun di seluruh dunia, khususnya dalam lingkup GBI. Pak Wayan yang mengkoordinir itu. Hostnya mengingatkan foto katanya. Oh, foto. Hostnya Kalau siapa? mau foto, Iya. saya bisa fotoin. Kalau Oh, mau buka apa boleh. namanya buka. Yang bisa buka kamera boleh buka. Yang memungkinkan Yang buka video, memungkinkan ya. silakan. Nyisir-nyisir dulu sebentar gitu. Kalau Pak Wayan nggak perlu nyisir lah. Pak Wayan suaranya masih mute. Ya, sambil Bapak Ibu siap-siap buka kamera yang bisa, kita naik ke level yang lebih tinggi, 681 707.000. Kalau ini kan 505.000. 707.000 ya, sebentar ya. Passwordnya MDS huruf besar. Oke, semua sudah? Yang tidak nanti menyesal, hitam-hitam kelihatannya 1. Saya akan foto 2 dan 3. Nah, sudah. Ya, jangan lupa juga Selamat malam untuk semuanya. berikan Pak doa Kurniadi, pagi. Awen, Im Yen, Pak Kurniadi, Pak Owen, ya, Im Yen, Penny, Esther, Esther, Mega, Turut, Turut, Rahel, Rahel, Yeyen, Ilo, Bu Lulus, Omang, Emi, semuanya, Yudi, Halo. terima kasih, Pak Asian, Lulus, Emi, Ernan, Yudi, Prasetyo, terima kasih, Pram, Ernan, Asian, Wawan, Erna, Bagus, Kurniawan, Levia. Maman, bagus, Levia. Sampai ketemu di Menara Doa jam 9 sebentar lagi ya.